Ada yang bertanya, berapa harga haji furoda tahun ini? Saya jawab 385 juta. Terus kata yang nanya, saya dapat brosur online, harga haji langsung berangkat tahun ini kok cuma 185 juta. Saya jawab, itu bukan haji furoda. Katanya, ini tapi berangkat loh. Oke, sekalipun itu berangkat, tetap itu bukan haji furoda. Terus ini haji apa? Begini penjelasannya. Haji di Indonesia itu, yang resmi, kita bicara di Indonesia ya, itu ada 3. Yang pertama haji reguler, yang kedua haji khusus, yang ketiga haji furoda. Ini resmi berpisah haji semua. Nah, terus yang 185 juta ini masuk ke kategori mana gitu? Tunggu dulu, kita jelasin dulu satu-satu. Haji reguler, ada namanya haji reguler di Indonesia itu. Haji reguler itu daftarnya lewat pemerintah, kemudian diselenggarakan juga oleh pemerintah melalui Kementerian Agama. Berapa biayanya? Biaya untuk mendapatkan porsi tahun ini ya, tahun depan mungkin bisa berubah gitu, mungkin gitu, mengingat harga tahun ini yang ditetapkan pemerintah sampai 90 juta, mungkin tahun depan itu untuk membuat BPIH haji reguler itu lebih dari 25 juta. Nah, tahun ini tuh masih 25 juta. 25 juta jamaah dapat porsi itu daftar antrian gitu. Bayar dulu 25 juta, kemudian nanti ketika berangkat bayar lagi pelunasannya. Berapa pelunasan haji reguler? Tahun ini pemerintah menetapkan biaya haji reguler itu 90 juta sekian. Nah, 49.800 sekian, atau kita anggap saja 50 juta itu dibebankan kepada jamaah. Jadi jamaah total pembayarannya itu 50 juta, kemudian 40 juta sekiannya itu disubsidi dari nilai manfaat dana haji. Itu haji reguler. Masa tunggunya berapa tahun? Masa tunggunya bisa 15, 20 tahun atau 25 tahun, tergantung dari banyaknya antrian setiap daerah masing-masing. Kemudian ada lagi yang namanya haji khusus. Haji khusus ini tetap daftarnya lewat Kementerian Agama, diselenggarakan oleh swasta yang sudah mempunyai izin haji atau namanya PIHK, penyelenggara ibadah haji khusus. PIHK ini sudah mengantongi izin untuk memberangkatkan jamaah haji dari Kementerian Agama. Daftarnya tetap lewat Departemen Agama, bayar $4.000 dapat porsi. Tergantung nih, setiap travel itu menetapkan biaya porsi itu berbeda-beda. Ada yang 4,5, ada yang 5.000. Tapi yang jelas masuk ke Kementerian Agama itu 4.000. Jadi begitu bayar dapat porsi, itu masa tunggunya 6 sampai 8 tahun. Kalau daftar sekarang ya, 6 sampai 8 tahun tetap ada masa tunggunya. Berapa biaya haji khusus? Kalau di total dari pembuatan porsi awal sampai dengan nanti berangkat, kalau di total semuanya itu bisa berbeda-beda. Setiap travel itu berbeda-beda, tapi kisaran angkanya di atas 200 juta. Ada yang 250, 220, 200 juta gitu, kisarannya itu. Nah, ada lagi haji yang terakhir nih, haji yang resmi yang terakhir nih, haji furoda. Haji furoda itu daftar sekarang, bisa berangkat sekarang, bisa enggak. Bisa berangkat sekarang, bisa enggak, tergantung kuotanya. Loh, katanya ini enggak ada kuotanya, bisa langsung berangkat. Tunggu dulu, enggak bisa begitu juga gitu. Haji furoda itu untung-untungan, saya katakan untung-untungan. Bisa berangkat, bisa enggak, tergantung sisa kuota yang ada. Kalau misalnya, saya gambarkan saja begini, kuota yang ada itu, sisa kuota yang ada itu 50. Kemudian yang daftar 100 orang. Pasti 50 berangkat, 50 enggak. Nah, itu untung-untungan. Katanya bisa langsung berangkat, ya bisa kalau kuotanya ada gitu. Apalagi tahun 2023 ini kuota itu 100%, dan yang daftar haji furoda itu Masya Allah banyak sekali tahun ini. Saya dapat informasi begitu bahwa yang daftar haji furoda tahun ini itu luar biasa sekali. Banyak peminatnya. Karena anggapan masyarakat itu kuota sudah 100%, otomatis nih
haji furoda ini kuotanya itu bakal lebih banyak lagi gitu. Oke, kuotanya bakal lebih banyak, tapi yang daftar haji furoda tahun ini itu juga lebih banyak gitu. Maka yang sudah mendaftar haji furoda banyak-banyak saja berdoa mudah-mudahan tahun ini berangkat. Karena yang gagal berangkat istilahnya itu ya, jangan dibilang gagal berangkat. Yang nunda tahun kemarin, kita bisa bahasanya nunda saja. Tahun kemarin kan yang nunda banyak, sudah sampai di bandara, visanya nggak keluar, balik lagi ke daerahnya. Banyak kan, begitu ada gitu. Yang nunda tahun kemarin, itu aja udah berapa ribu orang gitu. Yang nunda tahun kemarin, ditambah lagi yang daftar baru sekarang gitu. Otomatis nih, travel itu akan mendahulukan yang nunda kemarin. Iya kan, otomatis travel pasti mendahulukan yang nunda tahun kemarin gitu. Itu dulu tuh prioritas gitu. Nah, bagaimana dengan yang daftar sekarang ini? Pasti travel itu ya tetap diprioritaskan gitu, tapi lebih prioritas yang tahun kemarin. Nah, itu haji ya, haji reguler khusus sama haji furoda yang biayanya tadi itu bisa di kisaran 385 juta, bervariasi. Furoda ini daftarnya lewat swasta dan diselenggarakan oleh swasta yang sudah mengantongi izin haji juga. Yang sudah mengantongi izin haji. Ingat, yang boleh menyelenggarakan haji furoda hanya swasta yang sudah mengantongi izin dari Kementerian Agama yang disebut dengan PIHK. Kalau hanya mengantongi izin umrah, itu tidak boleh menyelenggarakan haji furoda. Dia harus menginduk ke travel yang sudah menjadi PIHK. Nah, hati-hati yang daftar haji furoda kepada travel, lihat dulu travelnya apakah sudah mengantongi izin PIHK atau belum. Nah, sekarang pertanyaannya, 185 juta ini haji apa gitu kan, begitu yang ditunggu-tunggu dari tadi nih. Oke, saya jawab langsung saja. 185 juta itu kalaupun berangkat itu pasti bukan menggunakan visa haji. Visanya visa apa? Bisa visa ziarah, bisa kerja musiman gitu. Yang pasti visanya bukan visa haji. Bedanya apa? Bedanya kalau visa haji di sana itu sudah dijamin. Begitu sampai Jeddah ini itu mesti bisa masuk ke Mekah karena visanya visa haji. Kalau visa ziarah, visa kerja gitu, ya masuk Mekahnya itu ya untung-untungan. Ada yang bisa, kadang disuruh muter lagi. Ya kalaupun bisa gitu kan, yang namanya berangkat pakai visa haji, baik reguler, haji khusus maupun haji furoda, mesti di Arafah dan di Minanya itu dapat tenda, mesti itu, karena visanya visa haji. Nah, yang visa ziarah dan visa kerja musiman ini, bahasa mereka visa multiple lah begitu kan, atau visa apapun itu selain visa haji, di Arafahnya itu nggak ada tenda. Lah, kata travelnya ada nanti tenda di sana, untung-untungan, karena tahun kemarin itu ada kenalan saya kenal dengan orangnya gitu kan, dia punya perusahaan besar di Arab Saudi, main ke hotel saya kemarin bawa haji visa ziarah 3 bus katanya. Oh ya, saya kaget gitu kan, 3 bus bisa masuk? Nggak bisa katanya. Ada tendanya? Enggak katanya kan. Terus wukuf di mana? Wukufnya di bus katanya. Wukufnya di bus. Jadi apa namanya itu, pengalaman yang diceritakan oleh teman saya itu, jadi masuk ke Arafah gitu. Yang pakai visa haji sudah pasti punya tasreh, ada tasrehnya gitu kan. Nah, yang visa ziarah ini kan nggak ada tasreh hajinya. Nggak ada tasreh hajinya gitu. Jadi mereka masuk Arafah pakai bus gitu. Busnya pasti ada tasreh. Kalau busnya nggak ada tasreh nggak bisa masuk. Itu sudah kerjasama lah dengan mereka dengan pihak bus sana gitu kan. Masuk ke Arafah sana bus, mereka nggak turun dari bus. Jadi dari mulai itu waktu wukuf, mulai zuhur sampai nanti terbenam matahari, mereka di bus aja gitu. Makannya ada. Terus kalau mau ke toilet gimana gitu? Itu dipoto sama saya, di videoin gitu. Nih, kata ini busnya, ini toilet gitu. Jadi mereka parkir busnya itu sengaja dekat ke toilet gitu. Jadi kalau mau ke toilet ada,
mau makan juga ada gitu, mau wukuf ya zikir-zikir dalam bus saja gitu. Jadi mulai dari rentang waktu wukuf itu sampai nanti ini ya di dalam bus saja, tidur-tiduran di bus, zikir-zikiran gitu kan. Sah nggak hajinya? Selama busnya berhenti di Arafah, selama orangnya wukuf di Arafah ya sah aja wukufnya gitu, nggak ada masalah. Cuman gitu, haji seperti ini ada resikonya. Resikonya seperti apa? Yang pertama nih, coba yang sudah daftar haji-haji yang 185 juta, 200 juta, 220 juta, atau bahkan 250 juta, coba tanya kepada travelnya, ini landingnya di Jeddah atau Riyadh? Kebanyakan di Riyadh. Kenapa? Karena kalau sudah musim haji, yang visa ziarah itu forbidden landing di Jeddah, nggak boleh landing di Jeddah. Karena Jeddah itu dari tanggal berapa itu ya, dari musim haji itu hanya menerima visa haji. Jadi kalau visanya visa ziarah gitu, dia harus datang lebih awal. Kalau mau masuk ke Jeddah nih harus datang lebih awal, bisa jadi di bulan Zulqa'dah awal lah gitu kan, atau di bulan Syawal gitu. Mereka masuk ke Jeddah itu masih bisa. Tapi kalau sudah bulan Zulqa'dah mendekati Zulhijjah itu, mereka harus landing di Riyadh. Dari Riyadh mereka ini naik bus ke Mekah, gitu. Coba tanya yang sudah bayar haji-haji yang murah begini, tanya kepada penyelenggaranya, ini landingnya di mana? Kalau landingnya di Riyadh, fix itu bukan visa haji tapi visa ziarah gitu. Tapi aman nggak gitu? Saya nggak bisa ngomong aman atau enggaknya gitu. Yang jelas di sana mereka tidak dapat tenda. Kalaupun mereka dapat tenda, berarti penyelenggaranya itu beli lagi tuh tenda kepada syarikah gitu, yang punya tendanya masih kosong. Nah, yang pasti mereka daftar haji itu tidak dapat tenda gitu. Jadi kalau sudah terlanjur daftar dan seandainya nanti berangkat gitu kan, ya banyak bersabar, banyak berzikir gitu, karena kondisinya kalau daftar haji seperti itu ya memang seperti itu gitu. Nah, mudah-mudahan penjelasan ini bisa membantu rekan-rekan semua, sahabat-sahabat semua dalam memilih paket haji. Nah, saran saya kalau usianya belum di atas 50 tahun, lebih baik mendaftar haji khusus lewat TIHK. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.